materi IPAS ya, pelajaran IPAS ya. Kita belajar IPAS sekarang ya. Nah, kemarin kita sudah belajar ya pada topik sebelumnya. Nah, sekarang sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Nah, sebelum berdoa, coba tangan di atas dulu lah. Nah, 1, 2, 3. Tangan di atas mencapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Angkutan-angkutan tangan diputar, lunggu-lunggu-lung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ubah-ubah menjadi dua, membuat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ubah-ubah menjadi empat, membuat kamera jepit. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ubah-ubah menjadi enam, membuat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ubah-ubah menjadi delapan, membuat telinga pincir. Lima jari kanan, lima jari kiri, ubah-ubah menjadi 10, ku siap berdoa. Nah, sekarang kedua kelasnya baris pimpin doa. Marilah teman-teman sebelum kita belajar ada berikut kita membaca doa dimulai. Alhamdulillah ya nak, sudah berdoa tadi, sudah Pak absen ya. Alhamdulillah semuanya masuk semua ya. Alhamdulillah sehat semua. Semoga dilancarkan segala urusan kita ya nak. Amin ya robbal. Oke, baiklah. Sekarang sebelum kita lanjut pelajaran kita hari ini, Pak mau mulai dulu pelajaran kita
tidak ada cahaya kemarin. Nah, yang mana? Kalau ini dulu, nah, apa yang terjadi? Nah, coba. Nah, jadi dunia akan menjadi gelap. Kita tidak bisa melihat. Nah, kan kemudian kalau gelap kan, ya, nah, tapi saja ini. Nah, kalau nanti matahari, nah, matahari adalah cahaya atau sumber energi. Kan, kalau nanti matahari, nah, maka tumbuh-tumbuhan akan mati. Biasanya dia tidak bisa berfotosintesis. Nah, dan kita juga manusia kalau nanti matahari kan, kan tak mau. Nah, yang berpakaian kan, nah itu tentang cahaya kemarin sudah. Sekarang materi kita 55 menit tentang sifat-sifat bunyi, bunyi atau pendengaran ya. Nah, kita bisa mendengar dengan apa? Nah, pancingan kita apa namanya? Nah, telinga. Kalau bahasanya kuping ya, telinga. Baiklah, kita akan pelajari materi kita hari ini tentang bunyi sifat-sifat. Boleh kalian buka bukunya, nah, buku IPAS-nya ya. IPAS, ilmu pengetahuan dan sosial. Nah, coba dibuka halaman 19. Halaman 19. Nah, coba dibuka. Nah, itu ada kan? Kamu? Nah, kemarin kan kita belajar tentang cahaya. Nah, ini adalah topik C, bunyi dan sifatnya. Nah, sekarang kita cuma 2 jam pelajaran ya. Jadi tidak selesai, misalnya itu selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita hanya 2 GP dulu untuk selanjutnya di hari berikutnya ya. Nah, itu. Adapun tujuan pembelajarannya pada topik C ini adalah, peserta didik bisa menjelaskan sifat-sifat bunyi. Nah, nanti kalian bisa menjelaskan ya apa sifat-sifat bunyi itu ya. Nah, selanjutnya peserta didik bisa menjelaskan karakteristik bunyi didasarkan hasil pengamatan. Nah, pengamatan atau percobaan bisa nanti dengan alat sederhana. Nah, sudah bawa contohnya salah satu yang simpel ya. Nah, cangkir, sampo, gelas. Nah, ini cangkir plastik ya. Nah, ini gelas atau beling sama sendok dan garpu. Nanti kita akan peragakan satu persatu. Nah, baiklah. Nah, itu nanti kan kalian akan ada tugas ya, LKPD. Nah, itu ada 5 pertanyaan nanti. Ya, sebelum kita masuk pertanyaan kan Pak akan jelaskan dulu materi kita hari ini, yaitu tentang bunyi dan sifat-sifatnya. Coba kalian lihat halaman berikutnya.
itu bisa merambat ke segala arah. Ya, bunyi itu merambat ke segala arah. Ya. Terus apalagi bunyi dapat ya dipantulkan. Nah itu contoh gambarnya naik. Nah itu apa nak? Kaleng ya. Nah kaleng itu bisa kaleng apa? Ya kaleng susu boleh ya kaleng susu ya. Nah itu di atasnya ditepuk-tepukkan ya. Nah dia akan menghasilkan bunyi ya bunyi. Terus selanjutnya buka bukunya balik. Nah ini baca di depannya. Nah, yang ketiga ini tinggi, rendah, dan intensitas bunyi. Nah itu nanti ada percobaan. Yang penting kita tadi ya. Nah, selanjutnya Pak pilih dulu. Coba lihat di buku kalian. Halaman berapa tadi? 20. Nah, sekarang 20. Di 20 itu ada orang yang lagi ya di meja. Coba kalian perhatikan nah, di meja tuh. Coba ini sambil. Nah, apa yang sedang kawan yang ngetok? Nah, iya. Bunyi dengar atau dengar? Nah, itu ya. Dengar suaranya. Ya. Dengar suaranya. Nah, selanjutnya itu ada apa lagi? Apa? Coba lihat. Nah. Ya, itu kalian ada saling berhadapan ya, ada yang saling berbalik arah, ya mendengarkan bunyi. Nah, coba balik lagi halaman berikutnya. Nah, di situ ada sifat-sifat bunyi. Nah, sifat-sifat bunyi. Nah, ini tadi kan kita harus mengetahui adanya sifat-sifat bunyi. Nah, apa saja itu lah sifat-sifat bunyi itu? Sifat-sifat bunyi. Nah, coba dibaca ya. Nah, tahukah kalian apa itu garpu tala? Nah, garpu tala. Alat ini dipakai untuk menyelaraskan nada. Saat dipukul dengan keras, garpu tala akan bergetar dalam waktu cukup lama. Jika garpu tala yang bergetar itu disentuhkan dengan air, nah, kita bisa melihat gelombang air bergerak ke semua arah. Hal ini membuktikan bahwa bunyi bergerak ke segala arah. Nah, ini contoh tadi kan apa? Garpu kita masukkan, kita kasih air. Nanti kan dia bergetar kan? Ya, bergetar ini. Ya, kita masukkan garpu dalam air. Nah, nanti dia akan bergetar bunyi. Nah, selanjutnya coba baca. Nah, itu ada percobaannya ya. Percobaan sederhana ini membuktikan bahwa bunyi bergerak ke segala arah. Kalian bisa mendengar suara bel sekolah. Nah, kita kan punya bel karena ya sekolah. Nah, mana bunyinya? Kalau ada musik kan, itu masuknya sekarang sudah canggih melalui Bluetooth ya. Nah, kita setel, kita ada suaranya bunyi melalui speaker atau toa ya. Nah, nanti akan ada suara. Nah, suara dari toa tadi yang kita aktifkan melalui bisa dari HP, nah, bisa melalui laptop. Nah, sekarang kan kita lagi belajar ini melalui proyektor, ya, melalui HP dan laptop. Jadi banyak lah ya. Nah, kalau kita belajar pakai ini, nanti kan bisa kalian tidak perlu apa, biar di buku lagi kan sudah Pak jelaskan ada di atas, ada di depan papan tulis. Nah, sekarang kalau tidak ada proyektor, nah, kita dengan papan tulis itu kita kan bisa dengan menulis ya, tapi agak repot kan. Nah, ini sekarang zaman sudah canggih modern, kita bisa pakai proyektor, pakai laptop dan pakai HP. Nah, itu tadi bunyi. Bunyi itu apa saja nah alat-alatnya? Nah, yang kita bisa dengarkan dari hasil bunyi itu.
bisa menghasilkan bunyi atau suara. Nah, iya, meja di depan kalian kan. Nah, coba kalau kita pukul kan. Nah, ya, kita buat bunyi ya. Nah, tapi ya, ini papan tulis kalau kita ketok kan. Nah, berbunyi ya. Ya, pokoknya bisa berbunyi ya, pintu banyak lah ya. Nah, termasuk Pak ini kan yang lagi sekarang mengisi materi dengan mic itu kan kita bisa mendengar ya. Nah, ya banyak lah ya. Ini kan bisa menghasilkan bunyi semua atau suara ya. Nah, misalnya kita kondangan ada organ nonton kan. Nah, itu kan bisa mendengar kan. Nah, itu adalah bunyi ya. Ya, mendengarkan bunyi. Nah, terus apa lagi? Selain ini yang di kelas ini saja gitu. Nah, kipas angin kan. Nah, bisa kita dengar kan walaupun suaranya kecil. Nah, tapi kalau anginnya tidak bisa kita dengar ya. Cuma kita bisa rasakan. Nah, itulah bunyi ya. Nah, tentang bunyi. Bunyi itu kan apa? Ya, meja bisa ya. Kursi ya. Ya. Terus masih banyak lagi ya. Nah, selain itu pokoknya yang bisa menghasilkan bunyi. Nah, itu adalah bunyi. Tadi kan sifat-sifatnya kalian harus mengenal dulu ya, apa itu saja alat-alatnya kan. Nah, terus balik lagi selanjutnya. Nah, itu kan ada mengamati hasil bunyi yang berbeda-beda. Nah ini contohnya yang berbeda-beda. Nah, tadi kita praktekkan kalian. Nah, ini garpu dengan gelas, bukan gelas, cangkir plastik. Nah, suaranya dari mana kalau tadi ini? Nah, kecil ya, terdengar tapi kecil, tidak nyaring ya. Nah, ini garpu dengan cangkir plastik atau plastik beda. Ya, sekarang kita praktekkan sendok dengan gelas. Nah, kalau yang gelas ini boleh ada yang bening, ada yang dari sini ya, dari kelas. Nah, itu namanya gelas. Gelas. Nah, coba kita praktekkan, dengarkan. Nah, yang mana suaranya? Suaranya nyaring kan? Nah, itu perbedaannya ya. Kalau dengan plastik itu suaranya agak ya kecil atau sama-sama gitu ya. Kalau dengan cangkir ini akan nyaring. Nah, begitu juga dengan alat musik. Nah, alat musik. Alat musik kalau dengan gendang akan besar ya, karena dipukul akan menghasilkan suara yang besar ya. Nah, kalau yang alat musik yang kecil apa yang terdengar, tapi dia agak lembut. Misalnya apa? Nah, piano kan bisa ya. Piano itu kalau dia disambungkan dengan salon baru akan besar ya. Seperti di organ tunggal ya, acara-acara pernikahan, sunatan dan lain-lain ya. Nah, itulah hasilnya. Terus kalian harus bisa membedakan ya. Nah, mana itu bunyi keras, bunyi lembut. Nah, alat-alatnya apa saja kan? Nah, yang dihasilkan dari suatu bunyi tersebut. Selanjutnya nanti ada soal ya. Ya, ini kan soal ya. Nanti ada 5 pertanyaan sebelum selesai menjelaskan materi ini. Ya, nanti satu orang satu menjawab. Siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah atau reward dari Pak. Oke, ada berupa pena, sama uang. Uangnya jadilah 2.000. Tapi kalian makanya perhatikan dulu ya. Nah, materi yang Pak kasih hari ini. Ya, jangan sampai salah nanti kalau menjawab pertanyaan. Nanti kan pertanyaannya ada 2 sesi. Pertanyaan pertama ada 5 soal, itu dengan tertulis. Nanti yang selanjutnya dengan lisan. Nah, lisan tadi nanti cuma 2 soal. Nah, lisan tuh kalian apa? Bisa menjawabnya. Nah, bisa apa? Langsung menjawab ya. Nah, nanti kalian jelaskan, maju ke depan. Kalau benar Pak kasih reward. Nah, apa ya? Reward itu apa? Nah, reward itu sampai hadiah. Nah, reward mendapatkan reward atau penghargaan ya. Nah, alhamdulillah semuanya rajin semua.
masuk semua, tidak ada yang sakit ya, alhamdulillah. Nah, makanya kita harus menjaga kebersihan kan, di kelas kita tidak boleh kotor. Cuma ada lah sampahnya di dalam itu sorokannya. Alhamdulillah bersih semua ya, kelas kita bersih ya. Kalian masuknya disiplin ya, disiplin sebelum waktunya kalian sudah masuk semua. Nah, itu seperti kita kan itu ada di 7 kesepakatan kelas ya. Nah, salah satunya nah, ya. Nah, harus disiplin, sudah itu kebersihan kita jaga nah, ya. Nah, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya benar. Nah, sebelum kita lanjut lagi coba nah, biar semangat lagi, tepuk semangat dulu kita. Tepuk semangat. Semangat. Ya, alhamdulillah ya. Harus semangat, harus kita bangga. Ya pokoknya kita harus belajar lagi supaya lebih rajin ya, lebih pintar. Nanti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, makanya nanti kalian kan tidak lama lagi nak semester ini ya. Nah, kalau ada semester dan tidak lama lagi bulan 12 akan semesteran ya. Jadi rajin-rajinlah belajarnya, jaga adab kalian ya, karena guru tidak menilai dari kalian pelajaran ya, kalian bisa pinter. Tapi kalau adab kalian kurang aja, misalnya itu sopan sama guru sama kawan, itu akan berkurang ya. Baiklah, selain bunyi tadi, sifat-sifat bunyi kan, nah, sudah kita pelajari tadi. Alat-alatnya kan banyak kan, nah boleh nanti kalian catat ya, apa saja itu alat-alat yang menghasilkan bunyi dan sifat-sifat bunyi. Terus tadi kan tujuannya tadi kan anak-anak bisa mendeskripsikan ya, apa itu bunyi dan hasilnya. Nanti kalian juga akan bisa menjawab pertanyaan dari Pak ya, yang nanti akan Pak kasih soalnya, kalian kerjakan sendiri-sendiri. Nah, nanti yang bisa baru bisa mendapatkan reward ya. Nah, ada yang nanti tanya nggak tentang bunyi ini, tentang dia materi kita tidak ada ya. Nah, berarti sudah pintar semua ya. Nah, lagi kita tambah lagi, kalau di Banyu bisa nggak? Kita tuh tentang kan bunyi. Nah, bunyi itu tidak hanya di darat ya, kalau di air kan bisa juga kan. Nah, bunyi gelombang kan, ya gelombang air ya. Ya walaupun bunyinya berbeda, tidak nyaring kan. Nah itu ya sama-sama, tapi yang penting kita bisa dengar ya. Ya itu adalah dengan alat panca indera kita yang namanya apa tadi? Nah, telinga atau kuping ya. Nah, bunyi telinga itu bisa mendengarkan bunyi ya. Makanya kita dikasih Allah salah satunya telinga. Nah, nanti kalau kemarin yang cahaya kemarin kita melihatnya dengan mata ya. Nah, itu namanya adanya mata yang kita sudah pelajari kemarin ya, sifat-sifat cahaya yang tadi Pak sudah jelaskan kan, yang Pak review sebentar pelajarannya kemarin. Nah, sekarang yang kita lanjut hari ini pelajaran tentang bunyi, sifat-sifat bunyi dan alat-alatnya dan hasilnya. Oke, sudah paham semua? Nah, sudah paham semua. Nanti sebentar lagi kalian akan Pak kasih tugas tentang bunyi ya. Nah, apa yang telah kalian pelajari tadi, dan Pak harap kalian bisa mengisi semua ya. Nah, Pak akan kasih kalian lembar kerja peserta didik nah ya. Namanya LKPD ya. Kalian bisa isi satu orang satu. Nah, bagikan ya.
Bagi satu-satu. Nah. Oke, sini. Nah, pas ya. Nah, pas. Ini pas. Nah, pas sudah. Itu nak ada namo. Nah, namo, kelas, namun hari dan tanggal. Nah, ini sudah Pak buat hari Sabtu tanggal 20 bulan 9 tahun 2025. Nah, jangan lupa ya buat nama kalian dulu. Nah, boleh lihat bukunya tadi ya, buat nama kalian dengan lengkap, kelasnya sama hari tanggal. Nah, ya, kalian harus bisa menjawab apa yang telah Pak sampaikan tadi kan, itu ada 5 soal. Tanggalnya nak, jangan lupa tanggal 20 bulan 9 tahun 2025 hari Sabtu. Jawabnya yang benar ya. Nah, tadi kan itu pertanyaannya sudah semua Pak jelaskan. Nah, silakan dijawab satu persatu dengan tepat dan benar. Nah, tidak usah cepat-cepat ya, waktunya masih lama. Nah, nanti siapa yang sudah Pak akan panggil dan jawab atau presentasikan ke depan ya. Nah, akan mendapatkan reward dari Pak. Nah, salah satunya di pena untuk nulis. Nah, silakan dijawab dulu.
itu pertanyaannya naik. Ada 5 kan? Atau soal nomor 1? Nah, bagaimana bunyi itu merambat? Nah, itu kan sudah Pak jelaskan tadi. Mengapa ada bunyi keras dan pelan? Nah, tadi kan sudah apa praktiknya kan? Ya, ada yang keras, ada yang pelan, ada yang nyaring dan ada yang sama-sama kan? Ya. Terus apa yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya suatu bunyi? Nah, apa yang mempengaruhi keras dan pelan suatu bunyi? Nah, yang terakhir, apakah kita bisa meredam suara? Nah, meredam suara, nah misalnya suara keras itu nah, misalnya dari musik, bisa tidak kita meredamnya nah? Nah, bisa ya, misalnya dengan musik kita bisa mengecilkan volume, volume suara ya. Ya. Yang tadinya keras bisa jadi kecil ya. Silakan dijawab satu persatu nah. Ya. Ya. Isi dijawab. Pasti Pak yakin kalian bisa semua ya. Nah, karena tadi sudah belajar. Latihannya ada 5. Ya, silakan yang cowoknya juga, yang ceweknya juga. Kalau tidak mana, boleh dibalik ya? Ya, jawabannya. Boleh dibalik nggak? Kan dibaliknya kan kosong kan? Ya, dibaliknya dijawab kalau belum selesai, kalau tidak muat. Akan dicari jawabannya dari yang telah kalian pelajari tadi. Jawabannya ada semua di buku tadi lah ya. Di buku tadi ada, yang di latihan-latihan sebelumnya juga ada. Kan sudah kita review sebelumnya kan untuk pelajaran berikutnya. Nah, nanti di hari ini latihan terakhir kita mereview atau mengulang-ulang kembali pelajaran hari ini dan akan melanjutkan ke pelajaran berikutnya tentang apa kan? Ya. Silakan, waktunya 5 menit lagi. Ya, silakan cepat. Ini kan, nah ini latihan. Ada sifat-sifat bunyi tadi kan dapat jelaskan, sama sudah kita praktekkan, sama kaleng tadi, sama sendok dan garpu. Ada gelas dan juga ada
cangkir plastik. Silakan dijawab dulu. Pak, waktunya 4 menit lagi. Ya. Silakan sambil itu ya, isi. Mana bukanya pada? Silinjar dari mana bukanya? Banyak itu. 15 menit lagi. Waktunya 3 menit lagi, naik. Ada yang sudah? Oh, hebat, ya. Jangan terlalu panjangnya, tak apa-apa ya. Yang penting dia jelas, naik tepat. Nah, kalau panjang-panjang dia udah jelas, juga tak apa ya. Nah, ya. Penting singkat, tepat dan padat. Nanti kalau sudah dipegang dulu Pak tunjuk ya. Nah, salah satu dari kalian sampai 5 soal itu maju ke depan dan jelaskan apa yang telah kalian buat, yang kalian isi atau kalian jawab. Waktunya 1 menit lagi. Ya, cepat. Ya, sambil nulis. Jangan terlalu panjangnya, naik. Ya, sedang baik. Yang penting kan juga tadi dia singkat, jelas dan padat. Harus tepat. Setengah menit lagi.
Ada yang sudah ya? Ya bagus. Kira yang sudah duluan. Siapa lagi yang sudah? Ya sudah banyak. Oh iya. Ya sudah dari tadi. Nah sudah. Sekarang yang sudah coba tunjuk tangan. Nomor berapa? Nah, nanti Pak tunjuk dua putra, tiga putri ya, untuk maju ke depan. Nah, yang pertama putri dulu, cewek. Ya. Ya, sudah siap belum? Ya, masih ada yang mengerjakan, ada yang sudah. Yang cowoknya sudah belum? Nah, yang sudah. Siapa yang nak maju? Coba. Ya, pertanyaan nomor 1 dulu, nomor 1. Yang nomor 1. Ilham. Ilham sudah belum? Belum. Faris? Sudah nak? Bawa soalnya, jawabannya boleh. Sini, maju ke depan. Nah, Faris, kemudian ya. Ini, ke depan. Ke depan. Nah, yang lainnya sambil mengekel. Yang dia sambil. Mana? Ya, nomor 1, jawabnya. Baca dulu soalnya, baru jawab. Ingat kan yang lainnya sambil nulis? Nah, ya. Soal nomor 1 adalah bagaimana bunyi itu merambat. ya. Bunyi merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Nomor 2, mengapa kita bisa mendengar bunyi? Siko lah. Nah, apa tadi ulangi jawabannya? Bunyi merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Nah, oke. Jadi bunyi merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Ya. Nah, nomor 1 udah benar apa salah? Nah, beda-beda ya. Ya, itu boleh salah satunya bunyi bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Nah, itu boleh. Yang lain apa? Coba tunjuk tangan. Coba kira apa? Jawabannya nomor 1. Melalui getaran partikel dalam suatu medium padat, cair. Ya, boleh melalui getaran partikel ya, yang medium. Ya, boleh melalui partikel-partikel. Iya, boleh. Ya, itu. Oke, yang dijawab oleh Faris tadi juga benar, melalui benda padat, cair, dan gas. Dan yang dijawab oleh Kiran juga benar ya, melalui partikel-partikel naik atau medium. Ya kan merambat kan? Ya, yang kita dengar, ya, yang kita dengar melalui telinga kita kan. Nah, itu bagaimana dia merambat kan ke telinga bunyi itu. Nah, itu nomor 1. Nah, alhamdulillah. Nah, Faris, sini lah, boleh pilih lah. Nah, apa yang nawar apa? Faris ini. Mana boleh? Sini lah. Nah, Faris nawar apa lah? Pilih, bingung. Wanita dia. Faris mendapatkan pena karena sudah berhasil menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, sekarang nomor 2, yang putrinya, yang nomor 2. Yang nomor 2 siapa yang sudah siap? Nah, Talita dulu. Talita, nomor 2. Atau yang putri ya. Yang lain lah. Nomor 2. Kedua adalah mengapa kita bisa mendengar bunyi? Karena ada getaran suara yang membuat gendang telinga bergetar. Getaran inilah yang dikirim ke bagian dalam telinga dan masuk ke otak sehingga kita bisa mendengar. Ya, mana tak? Nah, berarti nomor 2 tadi mengapa kita bisa mendengar bunyi? Nah, jawaban dari Talita karena adanya getaran suara yang membuat gendang telinga bergetar. Nah, ada getaran suara ya, getaran suara ya, yang membuat telinga kita bergetar. Nah, benar ya. Nah, boleh ditambah lagi getaran
dikirim ke bagian dalam telinga dan masuk ke dalam otak sehingga kita bisa mendengar. Ya benar. Sekarang Talita karena sudah mendengar mendapatkan pena juga satu. Pilihlah warna apa? Ini ikut ini. Nah, warna biru. Mana? Dapatkan pena. Ya. Reward. Boleh duduk. Selanjutnya nomor 3, putri lagi. Siapa? Nah, yang belakang dulu. Ya. Nadia. Yang belakang dulu. Sudah nih yang cowok. Nadia nomor 3. Sini apa aja nak? Nomor 3. Lagi itu udah bisa. Awas lihat. Sekarang Nadia nomor 3 naik coba. Nomor 3 maka ada bunyi keras dan pelan. Karena tergantung pada kerapatan pertiga media penghantarnya, bunyi yang dirambatkan pada media dapat akan terdengar lebih keras dan cepat, begitupun sebaliknya. Ulangi ya, ulangi. Mengapa ada bunyi keras dan pelan? Jawaban dari Nadia, karena tergantung pada kerapatan partikel media yang menghantarnya, bunyinya yang dirambatkan pada media padat dan akan terdengar lebih keras dan cepat, begitupun sebaliknya. Benar kan? Nah, benar juga itu salah satunya ya. Ya, salah satunya. Mengapa ada bunyi keras dan pelan? Ya, karena adanya partikel tadi ya. Nah, partikel itu kan bisa membuat suara itu ada yang keras, ada yang pelan. Ya boleh, benar juga. Ada yang lain? Ada yang lain? Nah. Karena adanya suara keras, kita tahu kalau ada barang yang terjatuh seperti sendok. Adanya suara pelan, kita tidak bisa mendengar ketika barang seperti busa saat terjatuh. Ya, benar ya. Kalau suara keras tadi nak, misalnya kan ada sendok ya. Nah, yang jatuh itu kan itu salah satu contohnya ya. Nah, kalau dia yang pelan atau yang kata dengar tadi apa yang samar itu bisa busa ya, atau jarum ya. Nah, dia kan. Nah, kalau itu jarum yang tak terdengar ya, nyampa ya. Ya, busa. Ya, benar. Ya, yang dijawab oleh Nadia juga benar, yang dijawab oleh Zahra tadi juga benar ya. Ya, jadi boleh. Nah, jadi Nadia dapatkan pena juga. Kenapa nak? Ya, warna hitam ya. Sudah, boleh duduk ya. Ya, tangan lah, tangan. Ya, tangan. Nah, yang keempat, pertanyaan yang keempat. Yang cowok, kan cowoknya dua cuma. Cowoknya paran, jawab paran. Nah, oh ini boleh. Jawaban apakah kita bisa mendengar suara? Bisa, dengan mengecilkan volume benda tersebut, dan bisa dengan benda seperti busa, bantal, dan karpet. Ya, boleh. Benar lah ya. Apakah kita bisa meredam suara? Jawabnya bisa dengan mengecilkan ya volume benda terlebih dahulu, dan bisa dengan benda lunak seperti busa, bantal, dan karpet. Nah, kan kalau benda yang musik kan dari depan bapak ngomong kan
bisa mengecilkan volumenya. Ya, jadi benar yang dijawab oleh Farhan. Oke, baiklah. Nah, tinggal dua pilihan yang mana? Yang itu dulu. Ya, oke. Silakan. Satu lagi dulu. Satu lagi Zahra. Ya. Zahra sudah tadi. Ya, Jaya. Terakhir ya. Karena waktu kita nak tinggal 5 menit lagi, 4 menit lagi. Ya. Apakah yang mengaruhi keras dan pelan atau tinggi rendahnya suatu bunyi? Jawaban: frekuensi atau laju getaran per detik dari sumber bunyi. Nah, yang nomor 5 apa yang mempengaruhi keras dan pelan atau tinggi rendahnya suatu bunyi? Nah, yang mempengaruhinya itu adalah jawaban dari Siti Askia, frekuensi atau laju getaran per detik dari sumber bunyi. Benar tak? Nah, benar. Bisa menulis frekuensi atau laju getaran. Nah, yang lain apa coba? Ya. Keras pelan bunyi dipengaruhi oleh magnitudo getaran. Tinggi rendah bunyi dipengaruhi oleh frekuensi getaran. Oke, tepuk tangan. Nah, benar semua ya yang dijawab oleh Nyayu dan Siti Askia tadi. Nah, sekarang Askia mendapatkan pena. Ya, terima kasih. Ya. Nah, sudah. Cukup kan dari satu putra, satu putri tadi. Nah, jadi nak ya, yang difoto tadi. Nah, sudah. Itulah hasil kerja LKPD kalian ya. Alhamdulillah semuanya benar ya, sudah mendapatkan reward. Oke. Nah, satu lagi jawab rebutan ya. Nah, hadiahnya uang. Jadilah 2.000 untuk jajan. Karena waktu kita sedikit lagi, ya. Coba. Pertanyaannya adalah sebutkan panca indera kita. Ada berapa? Panca indera kita. Ayo. Panca indera itu alat pelindung kita. Nah, pada diri kita apa deh? Coba sebutkan siapa yang bisa. Ya sini maju. Maju sini. Panca indera Hidung, mata, mulut, alis, bibir, kaki, tangan. ya, benar juga ya, ada salah satunya ya. Apa beda? Mata untuk melihat, kedua hidung. Hidung apa itu? Untuk mencium atau itu ya. Yang ketiga tadi mulut. Terus telinga kan untuk mendengarkan. Nah, satu lagi apa? Ya. Nah, ya itu seluruh anggota tubuh. Ya boleh. Nah, karena Kakak sudah menjawab ya, mendapatkan uang. Nah, mendapatkan itu juga. Nah, mendapatkan uang 2.000 rupiah. Nah, jadi rewardnya tidak hanya pena tapi juga bisa uang, permen dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sudah? Ya. Nah, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Sekarang boleh disimpan bukunya lah. Nah, karena selesai ya. Ya, boleh dibawa. Ya, bawa. Ya, bawa. Ayo. Sini nak kumpul ke depan nak. Boleh kumpul ke depan. Ya. Tarik.
Pancasila. Gimana? Nah, sekarang mari kita refleksikan lagi ya, atau kita review ulang sebentar. Nah, duduk. Nah, duduk kaget, tas dulu, belum duduk. Tasnya mikir dulu, belum ada ya, kaget. Nah, kita review sebentar, kaki dulu teman. Nah, jadi apa beda sifat-sifat bunyi tadi coba. Nah, ya sifat-sifat bunyi adalah, nah ini bisa merapat ke segala bunyi dapat dipantulkan ya. Nah itu kan salah satu sifatnya. Terus alat-alatnya tadi apa deh? Ya, oke, bisa meja ya. Iya benar. Oke, nah ya itu kan salah satu ya, bisa semua kalian bisa mengulang lagi apa yang kita pelajari tadi, sifat-sifat bunyi dan alat-alatnya apa saja yang dihasilkan oleh bunyi kan? Nah, ya benar. Oke, untuk selanjutnya jangan lupa masih tentang bunyi juga ya. Lanjutkan jam ke 3, 4, dan 5 ya. Untuk pelajaran minggu depannya ya, pelajaran IPAS. Nah, di topik D. Nah, di topik D itu mendengar karena bunyi. Nah, yaitu kita mau mendengar karena bunyi. Nah, tadi apa itu bunyi ya, pengertian sifat-sifat bunyi. Kalau minggu depan kita mendengar karena bunyi. Nah, kalau tidak, untuk topik ke depan itu kalau kita tidak mendengar, nah, bunyi mana topik kita berarti peka benar. Nah, makanya kita harus mendengar. Ya tubuh budak pada dia ya. Nah, ya itu pelajaran untuk pertemuan berikutnya ya. Nah, pertemuan berikutnya mendengar dengan bunyi. Nah, ya itu untuk berikutnya. Jadi selesai pelajaran kita hari ini tentang sifat-sifat bunyi ya. Nah, dan alat-alatnya. Oke anak-anak, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Untuk keluarganya silakan dipimpin. Dengan berdoa. Teman-teman sebelum kita pulang ada baiknya kita membaca doa dimulai. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Demikian pelajaran kita hari ini ya. Pak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum